Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana Ustaz? Rumah yang kita tempati. Rumah berjalan namanya qalbul insan. Dan al-qabru kubur. Al-Quran rumah kita jadi cahaya. Hati kita jadi cahaya. Kubur kita jadi cahaya oleh sentuhan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. ثم قال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. Yang kami hormati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang kami muliakan para alim ulama, para imam, para khatib, para bilal, pegawai syarah dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang tersanjung milik mama, tempat bertanya, tempat berberita, yang kami hormati pemerintah setempat, Bapak Wali Desa, Bapak BPD, Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak-Bapak RT, Ibu Ketua dan anggota Majelis Taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu, sekali mendayung, dua kali pulau terlampau. Isra Mi'raj ia juga, nyambut Ramadan ia juga. Sementara kalau Isra Mi'raj saja kita baca, itu sejarahnya cukup panjang. Apalagi persiapan memasuki Ramadan. Dengan waktu yang singkat ini perlu konsentrasi untuk kita bersama. Remaja-remaja kami, mohon adik-adik yang di teras atau anak-anak yang di teras diamankan supaya jangan terganggu orang-orang tua kita untuk mendengarkan pengajian. Terima kasih. Pertama, Bapak dan Ibu, Isra dan Mi'raj itu tidak kehendak Rasul, tidak kehendak Nabi, tetapi Isra dan Mi'raj adalah kehendak Allah. Kalau Allah
Kalau Allah berkehendak, maka satu pun makhluk tidak bisa menghalangi. Karena Allah Maha segala-galanya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Apakah seseorang itu ditinggikan derajatnya atau seseorang itu dijatuhkan derajatnya? Bagi Allah tidaklah susah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Allah akan memberikan petunjuk siapa yang Ia hendaki, dan Allah akan menyesatkan siapa yang tidak mau ditunjuk lagi. Dibiarkan Allah Ta'ala. La yastahzi'un. Mereka terombang-ambing. Maka Isra dan Mi'raj bukan kehendak Rasul, bukan kehendak Nabi, bukan kehendak Malaikat Jibril, tapi adalah kehendak Allah. Yang kedua, Allah ingin menengokkan kepada kita bahwa Allah adalah kuasa tiap segala sesuatu. Allah ingin menengokkan kekuasaannya. Bahwa waktu sekejap nak diapakan hambanya, nak diapakan bumi dan alam ini, tak perlu berwaktu-waktu kalau Allah berkehendak. Contoh, itu tsunami tahun 2004, awal 2005, itu hanya sekejap. Di Aceh itu, habis. Kemudian di Palu, berapa menit, hancur. Kemudian di Padang, Sumatera Barat, gempa bumi, sehingga dibalikkan dalam ta'ala bumi itu. Sekejap. Baru-baru ini di Turki, bukan sekejap, per detik, tokoh yang namanya gedung yang menjulang tinggi, yang bangunannya kokoh, bagi Allah tidak satu pun yang kokoh. Jadi dusun kita ini mau diapakan oleh Allah dengan sekejap, nak dijadikan dusun ini dusun yang madani, jadi kota yang besar, bagi Allah tidak ada yang susah. Akan menumbuhkan dari sum-sum, sulbi bapak dan ibu, akan melahirkan manusia-manusia yang soleh dan soleha, sebentar menjadi kota madani. Tapi kalau Allah berkehendak bahwa bumi atau tempat yang di sini akan ditenggelamkan oleh Allah, bagi Allah tidak ada yang susah. Maka Isra dan Mi'raj, Allah ingin menengokkan kekuasaannya kepada makhluknya, bahwa Allah kuasa segala sesuatu. Yang ketiga, ini tak lama-lama dapat wali ya. Satu-satunya dusun yang berada di desa Pulau Birandang yang bahasa nasional, sinilah. Bahasa nasional. Kalau lewat dari dusun Awaika, apa yang kau kini? Itu asli bahasa lama. Iya cu. Siko nak nak nge. Iki banyak orang Jawa iki. Iki ada orang Jawa. Tak ada. Siko ada orang Jawa. Ada iki. Orang Medan, ada juga orang Medan sini. Aku tengok wajah Medan ada beberapa orang ini. Ada ucok juga. Di belakang ada butet, nah. Ada butet. Ini dusun yang campurnya campur sari. Makanya bahasa saya ceramah nanti juga campur sari. Oke. Mana kalau dalam Isra Mi'raj itu contoh, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah dengan sekejap oleh Allah Ta'ala
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina sekarang ditempuh jarak jalannya lebih kurang 12 jam. Itu pakai kenderaan yang super full AC. Coba Rasulullah sekejap. Kenderaannya apa? Yakadul barku. Maka kalau dibaca Isra Mi'raj bagi orang yang berilmu, tabir sains dan teknologi. Tabir sains dan teknologi. Dulu kirim surat sama mak dan ayah ke Malaysia sana. Ibunda yang terhormat, saya nak cakap sama bunda, datang sangat rindu sekali lah. Dikirim surat. Itu 3 bulan baru sampai. Dah, sudah tu ada telegram 1 minggu. Berfoto kita dulu, bikin pasporto namanya Pak kali ya. Pasporto, foto di pasar. Seminggu belum dicetak. Waktu begitu sampai ke pasar itu, wak tengok lah siap foto awak, angui paknya, angui bu, tak lah jadi angui pulau sinan. Itu dulu. Padahal Allah jauh sebelumnya, belum Nabi Muhammad lagi. Mana contohnya? Nabi Sulaiman. Coba tengok sains dan teknologi. Dan zaman Nabi Sulaiman, belum lagi Nabi Muhammad, zaman Nabi Sulaiman. Coba tengok sains dan teknologi. Nabi Sulaiman didatangi oleh Ratu Balqis. Kata raja-raja, kata prajuritnya, Tuan, iya, itu Ratu Balqis mau datang ke sini, mau menggoda Tuan. Kenapa? Dibilangnya Tuan tidak Nabi, dibilangnya Tuan tidak Rasul, dibilangnya Tuan tidak Muslim. Hanya raja yang tamak dengan harta. Oh begitu. Jadi gimana? Mereka bawa harta ke sini. Betul, betul. Dikumpulkanlah prajurit oleh Nabi Sulaiman. Kamu bawa istana Ratu Balqis ke sini. Berapa lamanya? 1 minggu Tuan. Ngomong jin ifrit. Tuan, saya yang angkat. Berapa lamanya? Belum berkedip mata engkau wahai Nabi Sulaiman. Itu istana rakyat sudah ke sini. Kata orang alim, Nabi Sulaiman, jangankan anda berkedip, mau berkedip baru mata, mau berkedip, istananya sudah saya bawa ke sini. Itulah sebut dengan sains dan teknologi, ilmu, pengetahuan, penting. Maka mak dan ayah, kalau tidak berilmu kita, sampaikan oleh Pak Wali tadi, ikono goi awak babi dijual uang, abi dijual uang. Maka Pak Dusun, Pak RW, pemerintah setempat mulai hari ini cari secepatnya tanah untuk dusun, untuk RW, untuk RT, supaya ada anak keponakan tempat bermain pada suatu saat. Kalau nak nanti menyomak kau jual anak, lihat tu menyomak dia, kau jualnya kau ya karena tempat bermain dah ada lagi. Dulu mak ayah kita tidak sekolah, tapi IQ-nya tinggi. Dibuatnya lapangan bola kaki, dibuatnya lapangan di dalam tanah masyarakat. Itu tanah siapa? Tanah desa. Sehingga ada tempat kita berkumpul, tempat kita bermain, tempat kita bermusyawarah, tempat kita nak cakap. Sekarang itulah Pak Wali, di mana-mana ini yang kurang. Karena kita masih di dusun ini banyak tanah, jangan sembarang dijual. Tolong cari tanah untuk kampung kita ini. Dah, baik. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Habis lagi. 2 kali baterai habis. Sabar, sabar. Baterai sedang dicari. Lah mulai pula tumbuk kawah. Baterai yang dicari, kue yang datang. Masya Allah. Kalau ini siapa kayak gimana Bapak Ibu? Bisa? Dengar? Jelas? Nanti hancur-hancuran suara saya tidak jelas, percuma. Karena masih panjang lagi perjalanan. Besok kalau tidak salah itu jam 6 pagi dah berangkat ke Sungai Apit. 3 hari 3 malam jadwal di sana. Itulah. Jadi Bapak Ibu, jelas suara saya?
perlu konsentrasi. Kalau anak-anak bercakap main-main tu biasalah, kena anak-anak. Tapi kalau amak ayah bercakap, berarti itu masih anak-anak. Lanjut. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid. Ini ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan buat kita, jangan pergi jalan ke mana-mana. Ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Kemana jalannya? Masjid ke masjid. Masjid ke masjid. Sedang bagi kue. Oh, tu mau kawan. Ikut tu kadang-kadang ambo heran nama apa? Tiap-tiap sedang ceramah atau mau kawan dibagikan. Iya, heran saya. Saya bilang sama anggota dewan, ada tak undang-undang? Tak ada. Tapi dibagikan. Kalau dibagikan, ada dua kerugian saya. Satu, ceramah orang minta makan ke kue. Yang kedua, sedang ceramah orang makan kue. Yang ketiga, ruginya saya, nanti selesai saya ceramah kue lah. Bina, untuk dayan. Allahu Akbar. Malanglah nasib ni. Kenapa tak sejak tadi kue tu sambil duduk sih kau kan? Di cai baterai tadi eloknya. Nyok, mantap. Bawa kami. Baterai usah atau bagaimana? Habis. Dah, datang lagi baterai baru. Nak punya usaha orang wak harga hijau kan? Ni apa dah? Lanjut. Yalah, yang nak bagi kue, nak makan, nak ngango, terserah. Jadi bapak dan ibu, Allah memberikan pelajaran buat kita bersama. Kalau ingin tenang pikiran, enak perasaan, kemana kita berjalan Ustaz? Masjid ke masjid. Kita tengok Pak Wali kita. Adapun acara ke masjid, saya dah banyak ni di kampung awak ko diundang. Masjid iko, musola iko, organisasi iko. Pak Wali tetap datang. Walaupun sering terlambat. Jarang boleh tak datang terus. Kenapa? Karena masjid tatma'innal qulub. Di masjid ini mak dan ayah, di dalam masjid ini ada barang tidak tampak, malaikat namanya. Malaikat apa Ustaz? Satu, malaikat maghfirah. Malaikat yang minta ampunkan atas dosa kita. Masuk awak ke dalam, kata malaikat ampunkan. Ampunkan dosa sian, ampunkan. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang kedua, malaikat rahmat yang penuh perhatian dan kasih sayang. Makanya siapa yang masuk ke dalam masjid tenang, aman, damai. Karena disirami oleh Allah dengan rahmat, dengan kasih sayang. Nah, wa ambil untuk awak. Maka kesimpulan singkat Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj jadikanlah tahun kesadaran dan keinsafan. Kalau ingin tenang dan aman, jangan kemana-mana selain masjid ke masjid. Ini Ramadan mau dekat. Saya selama Ramadan ini akan solat berjemaah 5 waktu. Tak akan pernah lumpang. Pokoknya saya solat berjemaah. Hujan hari saya cari payung. Gelap saya cari senter. Kalau tak, HP ini saya jadikan untuk senter. Aku kan HP center kau kan, ya, HP center kau Pak Ibu, murah meriah, tak perlu mahal-mahal, ya kan, center kan, dah. Jadi bapak dan ibu ini nak beli mahal-mahal segala macam, tapi akhirnya tak juga. Nambah lagi, pasang terus. Buang godang, tambah godang. Bisa jarak jauh, jangan dekat sini. Oke, cek. Coba itu. Halo, cek. Belum. Halo, cek. Halo. Mana mekaniknya? Mekaniknya mana? Cek.
Cek. Dah itu dah, kau cakap dah. Halo, dah ada. Lanjut. Dia lah sambil di hidung. Ni, pegang lo. Halo di belakang tu. Pokoknya banyak. Sacik. 2, 3, 4. Lejut cik 5. Sebanyak rukun Islam. Akan dipakai malam mengusah 2 orang. Akan dihabisi. Orang kamu ngantar kue, tolonglah bung kue untuk saya. Enggak dibayar, enggak ada, nak ada. Lanjut. Saya selama Ramadan ini, lah mau kiok pulang. Cek. Halo. Cek. Mana yang pakai? Bola kanan? Bola kanan. Lanjut. Okey. Jadi mak dan bapak coba bahawa perubahan Isra dan Mi'raj membawa kepribadian kita adalah untuk berubah. Saya Ramadan tahun ini berkat Isra dan Mi'raj saya akan ke masjid. Saya akan solat berjamaah. Untuk apa ke masjid? Tatma'innal qulub. Karena di masjid ketenangan hati didapat. Bu. Coba si komandang. Kue, tolong diantin dulu ya. Bapak Ibu, ini channel YouTube kita ini ditonton sampai Malaysia, ke Brunei. Malahan kemarin kawan-kawan di Mekah juga ikut menonton channel kita ini. Jadi nampak awak main-main sedang ngaji kan tak lomak kan? Serius lah awak dulu ya. Jadi mohon maaf kepada panitia yang bantunya makanan wantin ngaji wadah. Baik, mak dan bapak, rekan pemuda remaja. Jadi Isra Mi'raj adalah membawa perubahan. Karena zaman waktu itu, zaman jahiliyah, orang menyembah berhala. Latahu ballahuza. Malahan di dekat Ka'bah itu lebih 300 patung-patung bergantungan. Nah, maka dengan adanya Isra Mi'raj bawa perubahan. Kini wak tarik untuk awak. Isra Mi'raj adalah sebuah perubahan. Saya harus berubah. Bahwa akan masuk Ramadan ini saya akan solat. Saya akan solat. Saya tidak berhenti lagi. Hanya kadang-kadang selama aku kan solat Jumat satu, ayat hilang. Ulang lo balik. Tusuk solat lo Jumat balik solat, hilang lo balik. Tak ada dalam agama, tak ada ulang balik tu, tak ada. Yang sudah, yang hilang tanggung jawab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin. Jadi yang mau berubah itu bukan Allah, itu yang merubah. Tapi yang ingin berubah itu siapa? Awak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib awak kalau awak sendiri tidak ada niat untuk berubah. Bu, ibu di rumah ada kamar tidur rumah suami? Ada. Sepanjang ibu tidak ada niat menukar, di sini kasur, ini bantal, ke sini kaki, udah 3 anak, tidak pernah dirubah-rubah. Sepanjang ibu tidak ada niat untuk merubahnya, pasti sampai hari ini kayak begitu. Tapi kalau ibu ada niat untuk berubah, 1 kali dalam 8 bulan, 1 kali 6 bulan, dirubah, diputar kau sekete. Asikolo palo lah, asikolo kaki. Esok dirubah, lo balik. Ini letakkan almari, sini pula bantal lagi, ini pula kepala. Yang mau merubah tu awak, Pak. Mohon maaf, kenapa ada sebagian laki-laki hobi duduk di warung? Boleh. Ada duduk di panggung-panggung? Boleh. Ada di balai-balai? Silakan. Tapi sepanjang ada tidak ada niat untuk masuk ke dalam masjid,
Kalau tidak ada niat untuk masuk dalam masjid, solat kah, wirid kah, maka selamanya takkan pernah masuk ke dalam masjid. Kerana niat hatinya tidak ada. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Jadi Isra Mi'raj perubahan. Yang kedua, Mi'raj Rasulullah. Karena kita Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Bapak Ibu, kita tidak menguraikan satu persatu karena panjang nanti. Kita bahasa sekarang buat cubiknya kata-kata. Kalau bahasa kampung saya sana, ya kita ambil secuil-secuil kecil lah. Mi'raj, naik Rasulullah langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasul tidak lanjut ke Sidratil Muntaha. Rasul mampir. Kenapa Rasul tidak lanjut ke Sidratil Muntaha? Lanjut aja apa masalahnya? Tapi Rasul tidak lanjut, mampir. Langit pertama jumpa arwah Nabi Adam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Nabi Muhammad mengajarkan akan awak Bapak Ibu, sebelum sampai ibadat ke hadirat Allah, sambung dulu silaturahim antara awak juawa. Oh, mau solat harus akrab dengan orang, harmonis dengan orang. Mau puasa, makanya dulu orang kampung awak namanya ada balimau wakasai. Menjolang datuk, menjolang niniak, menjolang mak uwa, menjolang pakcik. Itu saling salam-salaman, saling maaf-maafan. Itu dulu mak dan ayah. Sehingga kue di rumah tu habis. Di jalan terasa ramai sekali. Jumpa sama kawan yang bertahun-tahun, yang main kelereng, main lompat tali, jumpa. Silaturahim. Sekarang jangankan mau masuk Ramadan, lebaran, jarang orang mau datang ke rumah. Begitu lebaran selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai mak ayah cakap, Mama, ya Papa, kemana kita berlebaran? Ya terserah Mama aja. Odok kasa tanam, danau buatan, danau hijau, baik ke gelombang, kai kamul SKA, baik ke kebun binatang, nengok bobok bodang, memang. Coba. Itu masuk ke kebun binatang itu nengok monyet, bayar Pak. Pada sini banyak monyet gratis. Ini maknanya terkikisnya silaturahim antara kita. Oh, ada orang rajin ke masjid, bagus. Ada orang rajin solat, mantap. Dia solat jemaah, iya. Dan majelis taklim, beres. Tetapi tidak akur dengan orang. Kata Rasul, la yadkhulul jannah qatilur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Coba. Mau masuk puasa, sambung silaturahim. Ada Bapak Ibu, ini masjid, rumahnya tidak jauh dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok mak dan ayah, pengurus masjid mencari orang azan yang sange suau. Makanya Rasul memilih Bilal bin Abi Rabah. Bilal itu seorang budak suku Arab Badui, inyo hitam, tapi suaranya lantang. Kalau ini Safa, ini Marwa. Dia azan di Bukit Marwa. Kalau tidak di atas bukit, dia azan di atas atap orang. Terdengar 5 kilo Pak. Sampai ke Mina, Jamarat tempat melontar itu, terdengar suara Bilal bin Abi Rabah. Hebat suaranya sangat. Di kampung-kampung itu lah kadang-kadang Allah. Kadang mama tu tanya, dah azan wang? Entahlah.
Tapi waktu lah masuk dah. Alah, tapi tak ngau dah. Karena yang azan tu baterainya habis. Coba, nak irama zaman sekarang boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya santai, mendaki terus. Allah, kan gitu. Cari yang kayak begitu. Tapi di kampung awakku asalnya omong jangan azan lah buntung tu. Macam apa lah irama. Jadi mak dan bapak, ada orang udah azan dekat rumahnya masjid ada, tapi solatnya non ke sana, non jauh ke sana, non masjid situ, non di musola sana. Padahal masjid dekat rumahnya ada, ngapain dia solat ke sana? Oh, nak boleh ke sana? Boleh. Oh, sah solatnya situ? Sah. Tu kau nak solat ke masjidnya Ustaz? Karena tak akur dengan orang. Karena tak tegur dengan orang. Maka ia solat ke tempat yang lain. Pergi solat di tempat lain hukumnya sunat. Silaturahim hukumnya wajib. Makanya mak dan ayah sebelum beribadat ke hadirat Allah, sambung silaturahim antara awak dan awak dulu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah ciptakan kita bersuku berbangsa. Awak di kampung ni ada Jawa, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh, ada Sunda dan sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ada kadang-kadang beradik kakak dipogangnya candung. Mohon maaf Pak Wali, berdiri saya. Bawa ibu, hei tengok. Dipegangnya parang. Katanya gini, doke dia abang sebut, doke dia abang, dan catu abang kau, lah 5 tahun wadah boleh, lo abang ambil aja dia mengambil, dan catu, nan kan di catunya, nan kan dihampainya abangnya sendiri, kakaknya sendiri, gara-gara hanya batas tanah, 2 bergeser batang pisang, ndak boleh lo badi adik lah 5 tahun, gara-gara sabatang pisang. Ada tetangga berheboh-heboh, tak tegur sapa. Solat ada, puasa ada, ke masjid ada, wirid majlis taklim ada. Tapi tak boleh elok dengan tetangga. Gara-gara dia toluaya. Di sini ada kayak begitu? Ada kayak begitu? Biasanya di kampung saya paling banyak. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu lagi. Iyo tu nak. Yang iyo jangan indah. Tidak ada nilainya kaya, tidak ada nilainya pangkat dan jabatan, tidak ada nilainya kekuasaan tanpa ada tegur sapa dan keharmonisan dengan orang. Kalau awak akur, murah rezeki. Bu, dulu, saya ini kan orang kampung, saya ini orang kampung Pak. Dulu musim buah-buahan, doyan buah-buah, noni buah-buah, mutan buah-buah, palesan buah-buah, macang buah-buah, kuinin buah-buah, pitaran buah-buah, apa lah? Rambai buah-buah, baca, apa lah? Jambu Arab buah-buah, jambu Arab apa lah? Lansek buah-buah, duku buah-buah, oh dalam hutan kau, ridan buah-buah, tampui buah-buah, tu apa sabui lah? Tungau, ada tungau guys. Apa tungaunya? Tak tungau nak menggigit awak dah. Tungau tu kau cek ada gigitan lah. Kan banyak orang ini nak tu doang kan. Atau mau kau ada sabit dan kau ada orang ustaz kamu aja nak kamu ada baca dia. Jadi bapak dan ibu jemaah yang terhormat, dulu serontak berbuah. Serontak berbuah. Sehingga kata mak, yang, antau kau pisang kau masih anu naknya nak ada pisang rumah dah. Abai nak satu belan set, bebe satu beluyan belannya nak ada rumah. Tak ada awak yang di kampung itu tak mencicipi rambutan, mencicipi durian, mencicipi macam-macam.
Sehingga sampai sakit powik dia makan. Iya atau tak? Saya ada wajah-wajah orang kampung saya di sini. Ingat saya tu dulu amak ayahnya membawa duyan, membawa tampui, membawa lansek. Macam mana? Membawa limau. Pulang tangkobun. Dia anggap ni bakul. Tahu bakul? Dia anggap ni bakul. Dalam bakul ada jambu, ada jeruk, ada limau, ada mentimun dan lain-lain. Tak muat dalam bakul tu lagi. Badu kuang lah leh. Di sini macam-macam. Ada sayur, ada botiak dan lain-lain. Awak semua cik budak-budak kocik macam inilah. Main kelereng, main lompat tali. Langsung amak tu. Tak amak kontan tu. Tak amak kontan. Hanya sekampung. Langsunglah nenek tu mak tu. Elok-elok nak yo. Jangan cokak je kawan dah. Habis kau mandi yo. Jangan lupa ngaji dah. 4 cuma dikasih, 5 dikasih. Berputih pada dahan yang lain. Bertungkek, bertopang. Tak ada pupuknya, tak ada. Tak ada pupuk. Lobek buah mungkin main. Ada limau 10 tahun, 15 tahun. Masih berbuah. Godang-godang. Kini bertanam limau Pak Wali. Lah 3 tahun umur limau tu. Tinggi lu awak pada limau tu le. Tiap sore pasal perut doi. Tiap sore. Lah bergayu kau tiap balik. Ada buahnya, ada 7 buah. Kau lah baru datang kuat kau ni. Belum berair dah jatuh. Kenapa? Karena orang sekarang tak kayak dulu. Kayak dulu, saya masih ingat itu. Karena saya dulu hobi mancing. Tanyalah sama Bapak BPD ni. Bapak BPD itu waktu itu selalu kojai, baru selalu kojai. Tombok lah belakang. Terkenal namanya. Dah. Ingat saya masih itu. Dah, dan tak dapat buah-buahan. Dah. Banyak bukan main. Serentak. Karena orang dulu tu kompak, orang dulu tu akur, orang dulu tu tegur sapa, orang dulu tu saling tolong menolong. Ada yang sakit, dia dah datang sana. Ada yang meninggal, udah datang pula di sana. Macam-macam. Macam-macam. Tahu. Kalau kini gimana Ustaz? Ada batang durian 5 batang, buah sebatang. Yang sebatang tu hanya 1 dahan. Yang sedahan itu 3 buah le, sita sapi lah. Mana buat tanah bola kita? Nah mana tu? Talindo indah tanah. 3 cuman buahnya. Ada rambutan 5 batang, 3 batang, berbuahnya 1 dahan. Itu pun hanya 5 tangkai. Itu pun habis pula oleh serangga. Entahlah. Jangankan orang tetangga dapat, awak juga anak kadang-kadang bersimpan pula tu. Tak dapat. Makanya mak dan ayah, dulu orang akur, tegur sapa, bantu-membantu. Sekarang orang banyak hanya diri mandiri aja, sendiri-sendiri. Mementingkan diri pribadi, mementingkan diri keluarga. Orang lain tersiksa segala macam, tak peduli. Makanya Allah tengokkan ada berbuah kuini kadang-kadang bentuknya bagus, licin diisi apa di luarnya kulitnya, dicium harum, begitu dibuka banyak ulat di dalam. Contohnya potongan wang kini, bentuknya soleh, bentuknya jujur, bentuknya taat, kiwati busuk sana. Banyak ulatnya. Makanya Rasulullah sebelum sampai ke hadirat Allah, zat yang tidak berubah, Rasul mengajarkan sambung silaturahim antara awak jo awak dulu. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Allah mengajarkan kita buat ama uang ama awak, ayah uang ayah awak, datuk uang datuk awak, abang uang abang awak, kakak uang kakak awak, adik uang adik awak, anak uang anak awak, supaya orang menganggap ama awak ama uang, ayah uang, anak awak anak. Jadi semuanya terdiri. Bu dulu kami berumur 15 tahun lah.
Siap mengaji di surau, jalan-jalan minta izin sama mak. Mak, oh mak, yuk. Dan jalanan ke mana? Di kampung. Kamu jangan coba-coba ambil punya orang. Terdengar oleh saya nanti saya patahkan tangan tuh. Dengar tak? Yo mak. Makanya dulu abang-abang ni, acu-acu moga, kakak-kakak moga, dulu kalau jalan di kampung minta, mak kasih jamu, mak beri tamu, niok beri nayu, supaya halal. Betul apa tidak? Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Hei orang beriman, makanlah kamu yang halal lagi baik. Makanya Rasulullah linuriyahu min ayatina, linuriya yaro itu pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yaro. Allah tengokkan kepada Nabi Muhammad, hei malaikat Jibril, itu yang godang pawi itu siapa tahu? Tung, apa isi dalam? Ular busuk dalamnya. Apa? Karena dia memakan barang yang haram. Makan riba, hasil maliang. Kalau dulu minta, kalau kini jadi baca pula le. Lah punya inyo je sodo le. Jambu uang, jambu awak. Tobu uang, tanah uang, sawit uang, bini uang. Coba. Jadi Bapak Ibu jemaah yang terhormat, makanya Allah tengokkan kebesarannya kepada Rasulullah, contoh-contoh al-amsal bil amsil, yang baik ada, yang buruk juga ada. Nah, makanya mak dan bapak, sambunglah silaturahim antara awak dengan awak. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda remaja yang terhormat, bagaimana lagi? Karena awak masuk puasa, makanya mak dan ayah, tahun ini puasa Ramadan saya jadikan puasa taubat. Saya selama Ramadan ini bertaubat. Makanya ada bali mau bakasai. Bali mau tu mandi taubat. Sengaja aku mandi taubat sunat lillahi ta'ala. Jadikan mandi bali mau tu mandi taubat. Tu kasai itu bagaimana Ustaz? Kola Pak Wali, Bapak Ibu, saya belum ada dapat niatnya, niat mandi bakasai. Allah dapat. Dulu dan tanya-tanya ke datuk-datuk tu mandi di Sungai Kampar itu. Datuk tu lomak mandinya, sudah bali mau sampai ke kasai dia sia-sia. Saya tanya, Tok, iya, apa niatnya? Tidak ada deh, Yong. Gimana puasa, Tok, nanti? Ya, kami pantun-pantun aja, Yong. Apa pantunnya, Tok? Oh, tak usahlah ikut. Tolonglah, Tok, ajarkan kami. Kiranya, Pak, pantun-pantun aja, Pak. Apa pantunnya, Ustaz? Si uci-uci talotak dalam talam. Sengaja aku bersuci dilu dalam. Eselah kasih hidangnya. Maka dia eselah kasih hidang sampai gini. Tapi mandi bali mau itu jadikan mandi bertaubat. Saya selama Ramadan akan jadikan taubat. Bapak Ibu, mari saya coba sikit. Ada ayah kan tak? Seorang kaya. Itu contoh, baknya itu contoh. Kalau anak uang tak anak awak, tak tu bayar. Nyawa jontik aku bongnya ya dia awak. Kalau kami dulu tanyalah Pak Wali ko dulu. Anak uang, anak awak, anak uyang, anak uang. Jadi kalau kami di jontiok duduk kadai, hei, ngapa ngah? Jontiok nang roti yang pun. Nangi wak pulang. Nangi apa nek nangi nanaya? Ya tadi jontiok dan bawa nyendak ngaroti yang ngapong situ ni. Langsung. Tiba-tiba kiamat. Apa nek nangi ka? Jadi apa nek tu wo tu cakap, tak pun nek ayah kan. Nyong nak ngaroti yang berdopak lo. 3-0 main. Iya atau enggak? Itu dulu. Makanya kita takut sama ayah orang, karena ayah orang itu ayah awak. Itulah kini jarang. Amak pun contoh tujuh. Dulu amak uang, amak awak. Makanya kalau perantauan, mohon maaf, dosa sanak amu dari perantauan, buatlah amak uang, amak awak. Pantun menyebutkan, kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada kain sawung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Cuma. Jadi jadikan taubat. Saya Ramadan ini saya jadikan tahun taubat. Pokoknya sebelum masuk Ramadan,
Selesai mandi balimau, langsung solat sunat taubat. Usolli sunatan taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah kabira walhamdulillah katsira. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya apa Ustaz? Tasrah. Tasrah pun anda dapat. Oh, dapat ayat kursi, mantap. Nak dapat li'ilaf Quraisyin, boleh. Apa nak dapat qul ya kafirun, boleh. Ustaz, dan kalau qul ya kafirun tu di luar solat lancarnya Ustaz. Tapi dalam solat berputar-putar situ je kan ada contoh itu tu. Wala antum naba ambutum wala. Error kasetnya. Ganti qul huwallah. Ndak juga ada gerogi, cukup Fatihah. Ndak juga bisa, matilah. Bapak Ibu. Nabi Adam satu dosa. Siti Hawa satu dosa. Iblis satu dosa. Dihalau dari wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulaha min ghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, nak tinggal di kau dalam surga silalah, nak makan sila, nak minum sila, nak senang-senang nak jalan-jalan di kau bolehlah. Wala taqraba hadhihi sajarah, jangan dekat kayu itu, nanti fatakuna minaz zalimin, kamu nanti celaka. Akhirnya Nabi Adam, Siti Hawa digoda iblis, hancur. Hanya satu dosa, dikeluarkan dari surga. Kini awak buka diri awak, berapa banyak dosa awak kau? Bu, coba angkat ibu-ibu, angkat tangan. Siapa yang tak berdosa? Coba angkat tangan. Ada yang tak berdosa? Dosa semua? Oh, saya sangka tadi adanya ada lah, kadang-kadang sok-sok berosio ada. Ustaz, janganlah mak-mak tu ditanya Ustaz. Ayah-ayah kau ditanya apanya Ustaz? Bu, tengoklah ayah-ayahnya, tak perlu ditanya. Tengoklah wajahnya, wajah-wajah berdosa. Termasuk saya, tak ada kita yang tak berdosa, betul? Jangan sok-sok suci, jangan sok-sok bersih. Oh, walaupun saya sudah berangkat haji, sudah berangkat umrah, sering berangkat ke tanah suci, sudah bersih. Tidak. Dosa masih banyak. Taubat. Saya jadikan tahun ini tahun taubat. Oh, saya tidak Ustaz. Saya Ramadan tahun ini aku jadikan tahun infak wakaf sedekah. Itulah diumpamakan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Jibril, kata Rasulullah, itu orang memetik buah kok berbuah lagi, kok masak langsung, kok manis langsung. Kata Jibril, Muhammad, itulah umat engkau yang suka infak wakaf sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepadamu sebelum datang ajal merenggut nyawa. Kalau lah mati, sawit tinggal, motor tinggal, rumah tinggal, ome tinggal, pitiu tinggal, deposito tinggal, tidak ada. Apa yang Bapak Ibu tanam, itu yang Bapak tuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Coba. Ini masjid kita ni butuh apa? Oh, masih banyak butuh. Ibu-ibu yang ada di kampung di dusun ini, ada sekian puluh kakak. Saya yakin ada 10 kakak yang kaya, yang nikmat Allah Ta'ala berikan. 10 orang. Selama Ramadan, ambil ome. Sama-sama. Kubiak. Baik kayak misalnya. Kubiak. Nasangka kubiak. Kan ada 20 emas, ada 30 emas, ada 40 ome, ada 60 ome. Kubiak sama-sama. Itu akan diganti oleh Allah, akan diganti. Cuman awak tidak percaya. Mana. Dulu, saya yakin dulu Bapak Ibu belum ikut korban. Tahun kemarin korban. Tahun ini ikut lagi. Dulu hanya 1 orang. Tahun ini 2 orang. Dari mana rezeki? Tidak tahu rahasia Allah. Inilah Bapak dan Ibu. Cobalah. Sampai di mana?
Oh, saya enggak Ustaz. Saya tiap sore ngantar buka ke masjid Ustaz. Ada orang musafir, ada orang imam, ada yang mau solat di masjid. Antarkan. Mau air teh, mau TS, mau apa, silakan. Jangan disangka bapak dan ibu, solat yang membawa kita masuk surga. Berkemungkinan saja secercas sedekah, infak dan yang kita berikan itu, mungkin itu yang membawa kita masuk surga. Makanya jangan bapak ibu malu nanti orang kasih 2 emas, 3 emas, kita hanya ya secercas satu orang sebatang paku, 1 kaleng cat. Jangan malu. Jangan malu. Coba saya ni mohon maaf Pak Wali, masjid yang gagah ini, coba begitu masyarakat kita bernafsu dari pengurus ke pengurus, coba dari hutan, dari rimba, jadi kampung, jadi dusun, mulai berdiri masjid. Macam-macam dulu, goyang-goyang segala macam. Tapi masyarakat yakin ini adalah tempat yang baik, ini adalah masjid kita bersama. Dengan spontan, coba. Macam-macam hamba Allah berimpak wakaf sedekah. Gagahnya Masya Allah. Tinggal lagi PR saya di sini nih Pak Wali untuk membangunkan sekolah di sampingnya. Tentu dukungan Bapak dan Ibu kami sangat butuhkan, terutama dari pemerintah setempat. Mudah-mudahan itu terwujud. Amin. Kalau awak buat sekolah di samping kau lain setuju. Doakan Bapak Ibu, doakan. Karena saya merancang-rancang dulu bagaimana caranya. Kalau ada orang perlu berandang nanti, nyo nak membuat lo, dan nak membuat lo, nyo nak membuat lo. Awak-awak je bersaing, dah elok dah. Lo pen ni nyo. Tapi kalau nak dibuat dia nyo, bawa awak membuat. Saya begitu. Nah, kembali persoalan. Saya Ramadan tahun ini akan qiraatul Quran. Saya jadikan Al-Quran pedoman hidup siang dan malam. Mulai besok mak dan ayah, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana Ustaz? Rumah yang kita tempati. Rumah berjalan namanya qalbul insan. Dan al-qabru kubur. Al-Quran rumah kita jadi cahaya. Hati kita jadi cahaya. Kubur kita jadi cahaya oleh sentuhan Al-Quran. Mak bapak, mertua saya yang laki-laki itu dulu meninggal di Mekah tahun 2015. Alhamdulillah saya ikut memandikan, ikut mengapankan, ikut memikulkan ke Masjidil Haram, ikut mengantarkan ke kuburannya, dan saya talkinkan. Saya tanya sama yang gali kubur, yang jaga kubur, Assalamualaikum Syekh, kaifaluk, apa kabar? Baik, baik. Kata orang, kubur-kubur di Mekah ini sekali setahun digali. Betul apa tidak? Kata beliau, iya dan tidak. Iya dan tidak gimana nih Pak? Ini kadang-kadang digali. Kalau tulang menulangnya jumpa, digeser tulangnya, masuk mayat yang baru. Kadang-kadang ini digali, jumpa mayatnya masih utuh. Maka tidak digali, tidak dimasukkan mayat yang baru. Ditutup balik. Tahun besok, buka lagi. Masih utuh, tutup lagi. Tahun besok, buka lagi. Masih utuh, tutup dan disegel, tidak boleh dibuka lagi. Oh gitu, iya. Syekh, ya. Orang-orang yang mayatnya utuh itu mayat siapa tuh? Beliau jawab, satu, orang yang hafiz Al-Quran, orang yang banyak menghafal Al-Quran. Yang kedua, orang yang suka membaca Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satu yang 4, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Desa Pulau Birandang, sarangnya Al-Quran. Sarangnya para qari dan qari'ah. Sarangnya para hafiz dan hafizah. Kepada Pak Wali saya ingin berpesan. Selama ini beda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu baca Al-Quran sampai tadarus itu sampai jam sahur subuh. Tidak berhenti.
Selesai sahur balik lagi baca Al-Quran. Selesai subuh baca Al-Quran. Begitu dulu syiar agama nampak. Suara Al-Quran terdengar. Akhir-akhir ini kalau ada jam 11 malam baca Quran pakai mic bongi orang. Bongi orang. Hoi, ladu, malam iya ladu. Kadang dilempar orang masjid, dilempar orang musola. Marah orang. Tapi kalau ada main band, keyboard, tak segodang ikut saya fikir, nak godang ikut, tak godang itu no 2 meter toga. Ada kayak kamar lo do dibuat do. Nah, do orang bongi do. Dah berhenti, band tu jam 2 malam berhentinya, baru orang bongi. Apa dia berhenti? Nah. Ini Pak Wali coba musyawarahkan dengan aparaturnya kampung awak. Kalau bisa di kampung awak jangan ada seperti itu. Kapanpun dimanapun kampung kita, karena kampung kita adalah sarangnya Al-Quran, para qari dan qari'ah, bukan main-main, bukan abang-abang, bukan ejek-ejek, betul-betul qari dan qari'ah. Dimanapun perlombaan musabaqah antar provinsi dan kabupaten, itu kebanyakan pesertanya dari kampung awak. Jangan dibatasi, pakai mic, silakan. Oh, ada terganggu si anu tu Ustaz, sakit telingonya Ustaz. Yang terganggu dengan suara Al-Quran itu iblis. Abu Lahab dan Abu Jahil. Sedangkan Abu Lahab, Abu Jahil pun tak juga terganggu. Sepakat dia, bang. Dah Abu Lahab. Gini aja, kita jangan dengarkan Muhammad tu baca Al-Quran. Terayu hati kita bang, tunduk hati kita nanti. Saya tak tahan bang, kalau Muhammad baca Al-Quran tak tahan. Saya juga tak tahan. Bagaimana? 2 minggu bang, jangan kita dengarkan Muhammad baca Al-Quran. Akhirnya janji 2 minggu, 3 malam baru Bapak Ibu ngintip Abu Lahab, Abu Jahil datang ke rumah Rasulullah mendengar Rasulullah baca Al-Quran. Abu Lahab sendiri rindu dengan suara Al-Quran. Kenapa Abu Lahab di kampung bongi baca Quran? Lain jelas. Bu, Ustaz, saya tidak ada duit beli Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran kayak begini hanya 60.000. Agak cantik sikit 80.000. Punya tajwid 120.000. Punya tafsir 250.000. Kenapa Bapak Ibu Android jutaan belinya? Ada 2 juta, ada 3 juta, ada 5 juta, ada 8 juta. 2 Bapak Ibu kantongi Android. Mana dua tengok. Dati Honda tengok, dati dalam mobil tengok, kan lolok tengok, jago lolok tengok, kan mandi tengok, sudah mandi tengok, tak lepas dari tangan. Kenapa Al-Quran tak tahu boleh dewa hanya 60.000? Coba jadikan masjid dan kampung kita ini, dusun kita ini, kampung Al-Quran. Jadi anak-anak kita itu, mak-mak dan ayah itu, mulai masuk Ramadan, mulai kita baca Al-Quran sepuas-puasnya. Makin banyaklah malaikat rahmat dan maghfirah. Sayuk sampai ada orang demam di sana, ada orang sakit di sana, terdengar suara Al-Quran. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Terdengar suara Al-Quran kayak begitu. Ada mak sedang demam panas, ada ayah yang sesak napas, dalam hatinya ngomong, ya Allah, siapalah baca Quran itu ya. Ibu tidak dongok. Kalau sehat mau merangkak, amo kan nengok inyo. Begitu. Azadathum imana. Orang yang ada sentuhan Al-Quran, terdengar baca Al-Quran, imannya tergetar. Makanya warattilil Qur'ana tartila. Carilah orang baca Al-Quran yang sampai menyentuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan enak.
Besok remaja, pemuda, remaja putri buat. Selama Ramadan kami adakan musabaqah tilawatil Quran. Tingkat anak-anak hadiahnya komputer, tingkat remaja hadiahnya Honda, tingkat dewasa umur 40 sampai 60 hadiahnya umrah. Iyalah, kerjasama dengan Pak Wali. Pak Wali kan banyak doh kawan-kawannya yang apa namanya untuk perusahaan-perusahaan. Anggota dewan, ajak beliau. Makin banyak beliau bersilaturahim, makin banyak rezeki. Ini kampung kita coba berapa banyak itu perubahan. Bangunan inilah ekonomi rumah, selayak uni segala macam. Pak Wali ini luar biasa. Coba, awak muda, awak ganteng lah ya enggak? Bapak orang bini seorang bang. Saya kan ngikut itu di grup itu luar biasa. Pak Wali kita luar biasa. Kita doakan selalu dia sehat. Selalu dia banyak silaturahim, dan apapun inspirasi dari mak dan bapak dapat terkabulkan. Amin. Coba hadiahnya umrah. Saya rasa besok bapak ibu yang berumur 40 sampai 60 semuanya ikut peserta. Undian 17 dipersilakan. Remaja mengadakan tuh, datanglah amakku. A'udzu billahi minasy kawan golak di bawah. Tapi amakku yakinnya ini akan dapat juara karena hadiahnya umrah. Undian 37 dipersilakan. Golak kawan. Dia yakin dia juara, pede dia. Gitu, hadiahnya umrah. Ada perusahaan di sini ada 5 atau ada 6, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 30 juta, berangkat umrah satu orang. Kan gitu. Tuh kami yang tua-tua nih, Ustaz berumur 60 ke atasnya gimana? Ikutkan. Buat mula perlombaan musabaqah tingkat dewasa 60 dan seterusnya. Berarti ke atasnya tidak terbatas. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan. Cocok? Cocok. Mati langsung diselimutkan dengan kain kapan sendiri. Bapak Ibu jangan bangga mati di sini kadang-kadang itu bukan kain kapan kita. Iuran masyarakat yang 2.000 sebulan. Belum tentu semua masyarakat ini ikhlas. Ada mungkin di seluruh kampung sana tidak ikhlas kan? Waktu datang Pak Dusun, datang itu Pak RT Pak RW, datang untuk apa panitia sosial, tidak mau bayar. Akhirnya mati dipakainya dan tidak rela dunia akhirat mati pakai loh. Nah, ada sini loh. Coba. Makanya mau bayu nomo dah. Tanggunglah so azabnya di hadapan Allah. Ada ceritanya begini dalam kitab Dakhaiqul Akbar. Ada seorang bapak tiap tahun diminta oleh masyarakat menyembelihkan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tiap tahun disuruh oleh masyarakat bapak itu yang menyembelih. Dikasihlah oleh masyarakat tiap menyembelih, dikasihlah hadiahnya kepala kerbau. Tahun yang ke-16 tetap beliau juga diminta oleh masyarakat, tapi tidak dikasih kepala kerbau, dia yang ambil sendiri. Orang tidak ada yang marah. Kenapa tidak ada marah? Karena sudah biasa kepala kerbau untuk dia. Kiranya meninggallah atuk yang menyembelih ini, dimimpikan oleh Allah orang yang hidup. Apa kerja datuk itu? Menjunjung kepala kerbau, bawa lari lapangan bola kaki. Bila jatuh dicambuk, bila jatuh dicambuk, dihazab. Bermimpi orang hidup. Bapak kan orang taat, bapak kan rajin puasa, rajin ke masjid, rajin solat, mengaji. Malahan bapak impak wakaf sedekah. Apa dosa bapak kok kayak begini? Yung saya dulu menyembelih begini-begini, dikasih orang. Sekali ini saya tidak dikasih orang, saya yang ngambil. Ada tuh di sudut rumah kampung di sana, ada satu orang tidak ikhlas yung. Inilah azab saya diberikan Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tolong sampaikan maaf saya sama orang tuanya yung. Hanya satu orang tak ikhlas. Apalagi kain kapan banyak tak ikhlas. Rasakanlah. Mulai hari ini Bapak Ibu, tengoklah di rumah nanti duit, besok belilah kain kapan masing-masing.
Supaya mati besok kain kita yang kita bawa. Bu. Ini ibu-ibu ni dah jando sodo dah. Jadi Bapak Ibu, pemuda remaja yang terhormat, banyak hal lagi persiapan untuk Isra Mi'raj dan memasuki bulan Ramadan ini kena terbatas yang waktu. Hari pas sudah jam 12. Jam 12 kurang 3 jam. Ya. Demikianlah pengajian kita Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu, banyak lagi yang harus kita sampaikan. Pertama Bapak Ibu, mari sama-sama kita insaf dan sadar, jadikanlah perubahan Isra Mi'raj dalam diri kita, harus kita berubah. Yang kedua Bapak dan Ibu, sambung silaturahim, apalagi kita mau masuk puasa. Yang ketiga, untuk ketenangan, jadikanlah tekad tahun ini mau diapakan. Saya adalah orang rajin jamaah, saya adalah orang berinfak sedekah, saya adalah orang rajin puasa, saya adalah orang yang rajin silaturahim, saya adalah rajin baca Al-Quran dan lain-lain. Pilihlah Bapak Ibu mana yang bisa dan mana yang suka. Demikian dan terima kasih. Bila ada silap dan salah mohon maaf. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa. Ini sedikit kepada Bapak dan Ibu yang dunsanak kami yang agak baru-baru datang. Kenapa masjid kita ini dinamakan Ar-Rahim? Kenapa dinamakan Ar-Rahim? Sejarah singkat, ini mengingat dan sejarah dulu almarhum ayah saya karena ingin dulu buat masjid di kilo 5, tapi karena tanahnya dah habis, tidak jadi terbangun. Maka saya minta kepada Udo, ajah bidar saya, boleh tanah, kau boleh minta ya. Jadi kemudian kita bangun masjid, dibuatlah untuk nama ayah, bukan nama mak. Haji Ibrahim. Haji beliau tu saya yang menghajikan, ama ambo Siti Maryam dipanggil Iyam, itulah ambo hajikan, jadi Hajah Siti Maryam. Jadi mengingat itulah dibuat namanya Ar-Rahim karena agak seketik bernama dengan beliau Ibrahim. Itu sejarahnya dulu dan itu disepakati oleh masyarakat dan pengurus di kala itu. Saya tengok masjid kita ni bagus, berada di pinggir jalan, banyak para musafir. Kepada pengurus dan kepada masyarakat, jangan sekali-kali menghalang orang untuk entah mandi, entah ngambil air, buang hajat di tempat kita. Jangan dikunci-kunci, biarlah terbuka aja. Entah dia apa, mungkin ada musafir, karena melepaskan hajat seseorang, entah nak mandi, entah nak mencari air dan lain-lain, itu adalah tinggi nilai ibadahnya. Karena saya Bapak Ibu, mohon maaf, dah mutar-mutar kemana-mana. Jadi kalau sampai saya letih, kadang-kadang mandi saya di masjid orang. Kalau terbuka senang hati saya. Kalau tertutup mau dikemanakan, cari lagi masjid lain. Tutup juga, cari lagi masjid lain. Terbuka, senang hati saya. Itu contoh. Kemarin tu sampai kami ke Natal, Medan, sampai ke Jambi. Banyaklah hal-hal yang terjadi di jalan, menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Jadi kalau masjid kita ini masjid bersama, milik bersama, cuma pengurus dipelihara dan dijaga dengan baik. Terakhir pesan saya Bapak Ibu, mari kita akur-akur apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, supaya satu persatu bisa program kita berjalan. Seperti tadi sound system, ini ide Pak Wali ini. Ide Pak Wali kita, bagaimana dusun kita mempunyai sound kayak begini, entah ada solawatan, nanti tak ada yasinan ya Pak Wali ya, ada kemalangan dan sebagainya. Ternyata di rumah kita tidak punya apa-apa. Inilah dipakai untuk bersama. Inilah pakai bersama. Tentu kepada Pak RW, Pak Dusun, peliharalah baik-baik, jagalah baik-baik. Karena ini adalah amanah dari Pak Wali. Sebetulnya Pak Wali dikasih amanah pula oleh orang yang punya rezeki. Jadi bertalian. Jadi orang yang kasih dapat ibadah, Pak Wali tambah ibadah, dan kemudian pengurus tambah banyak ibadah, Bapak Ibu tambah ibadah. Jadi semuanya bertali ibadah kita itu. Terakhir kepada anak-anak kami,
Rajin-rajin mengaji nak, rajin-rajin belajar supaya menjadi pengganti generasi dan regenerasi kita nanti. Ya, kena ayah-ayah kita ni secara umur tidak lama lagi. Walaupun abang-abang saya umurnya baru 50 lebih kurang, tenaga makin hari makin hilang. Anak-anak kita inilah yang akan mengganti, latihlah mereka, tunjuk ajarlah mereka, dan mereka tolong dirangkul, jangan dipukul, bawa mereka, jangan dijauhkan mereka. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berhadiah Fatihah untuk ama ayah awak yang melahirkan dan membesarkan dengan susah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga mak ayah lapang kuburnya, diampuni dosa. Bila mak ayah kita masih hidup, sehat hendaknya mak ayah kita selalu dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Dan juga kepada orang berwakaf kepada masjid kita ini, baik yang telah meninggal, baik dulu dia ikut gotong royong atau pikiran atau mungkin tenaga, atau mungkin bagi amak-amak masak-memasak atau musafir yang lewat sini memberikan ya semacam tumbuhan untuk ke surga bagi mereka. Semoga Allah Ta'ala lapangkan mereka dan semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat. Kulhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في شقرة الموت ونجاة من النار والأفواه عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا دعانا وحاجاتنا ونياتنا ومقصورنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من المتقين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصبر مرضنا يا الله. اللهم اصبر مرضنا يا رحمن. اللهم اصبر مرضانا يا رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين الله آمين الرحمن آمين الرحيم. أنت المقصرنا ومرنا لا يسر لنا يضل من الدنيا إلى الآخرة. لهم فيها سبحانك اللهم وفيهم فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan jemaah. Kami ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita dan Allah ampunkan dosa dan salah kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.